Amerika Serikat telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Ini terungkap sejatinya Cilia Flores meminta agar dirinya ikut ditangkap oleh Amerika Serikat. Permintaan itu agar Cilia Flores bisa mendampingi suaminya. Hal itu disampaikan politikus Belarusia Alexander Lukashenko pada Kamis 8 Januari. Dalam pernyataannya, ia bercerita kisah di balik penangkapan Presiden Maduro dan istri. Pihaknya mengatakan Cilia Flores sempat diberikan pilihan untuk tetap tinggal di Venezuela, namun Flores justru menolak tetap berada di Venezuela dan meminta ikut ditangkap. Hal itu dilakukan agar Cilia Flores bisa bersama dan mendampingi suaminya Maduro. Sayangnya hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan pernyataan soal informasi tersebut. Sementara di satu sisi, Maduro dan Flores mengaku tidak bersalah. Pernyataan itu disampaikan keduanya saat hadir di hadapan pengadilan distrik Amerika Serikat dan distrik selatan New York pada 5 Januari. Maduro mengaku tidak bersalah dan meminta kunjungan konsuler, sementara Flores mengaku tidak bersalah dan menyebut dirinya sebagai ibu negara Venezuela. Kemudian sidang selanjutnya dalam kasus ini dijadwalkan pada 17 Maret 2026 mendatang. Qué triste, la noche, ¿no? Happy New Year. Rusia menggunakan segala taktik dan cara untuk mengelabui Amerika Serikat selesai kapal tanker minyak disita. Selesai peristiwa penyergapan dan penyitaan, Rusia tetap mengerahkan kapal tanker melalui Selat Inggris untuk mengelabui Amerika Serikat. Rusia menggunakan kapal bayangan dengan nama palsu. Dikutip dari Sky News, kapal tersebut disetujui dengan nama Tia pada Agustus 2024 lalu. Namun kemudian kapal tersebut diganti namanya menjadi Tavian. Sementara saat ini armada milik Rusia itu berganti nama menjadi Arkusat. Bahkan kapal tersebut dipendirakan kembali sebagai milik Kamerun. Kapal tersebut telah berlayar meninggalkan Star Refinery dekat Izmir, Turki pada 30 Desember 2025 lalu. Diduga kapal tersebut kemungkinan besar berlayar menuju Rusia. Adapun peristiwa ini diketahui hanya berselang 1 hari setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak Rusia. Sementara sebelumnya pasukan Amerika Serikat menaiki kapal Marinera yang berlayar di antara Islandia dan Skotlandia. Kondisi itu bertepatan saat kapal tanker minyak berafiliasi Venezuela sedang menuju Rusia. Seusai Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak tersebut, Rusia mengerahkan kapal perang. Hal itu disampaikan dua pejabat Amerika Serikat yang menyebut kapal selam dan kapal perang Rusia berada di dekat lokasi tersebut. Amerika Serikat melakukan penyergapan dan penyitaan terhadap 2 kapal tanker minyak Rusia yang terafiliasi Venezuela. Terkait penyitaan 2 kapal tanker tersebut, PBB memberikan respons tegas. PBB mengatakan bahwa daya alam adalah milik rakyat dari negara tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara PBB Stephanie Dujarric. Ia buka suara terkait aksi Amerika Serikat yang menyita kapal tanker minyak. Dujarric menegaskan semua tindakan penegakan hukum di samudera dan laut harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan itu dilakukan demi memastikan keamanan dan keselamatan maritim di laut lepas. Tak hanya itu, Dujarric menyebut PBB ingin menghindari eskalasi lebih lanjut. Kemudian Dujarric menegaskan bahwa sumber daya alam suatu negara adalah milik rakyat dari negara tersebut, termasuk minyak yang berada di Venezuela merupakan milik rakyat Venezuela. Namun Dujarric enggan berkomentar terkait pernyataan Amerika Serikat bahwa mengendalikan minyak akan menguntungkan warga Venezuela. Ia hanya menegaskan bahwa PBB tidak menentukan legitimasi pemerintah.
berhasil mengerahkan pasukan ke perbatasan Venezuela selesai operasi militer Amerika Serikat di Caracas hingga penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Adapun pasukan berhasil dikerahkan ke perbatasan untuk mendukung aparat keamanan setempat. Selain itu, pasukan bertugas menjaga keselamatan warga dan harta benda. Adapun berhasil mengerahkan Garda Nasional ke Roraima. Wilayah ini berjarak sekira 213 km dari perbatasan internasional. Pengerahan Garda Nasional berhasil dimuat dalam dekret resmi yang diterbitkan pada Kamis 8 Januari. Pasukan ini dikerahkan untuk mendukung keamanan dan menjaga ketertiban. Sementara pengerahan Garda Nasional berhasil dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini mengingat kekerasan yang dipicu oleh kelompok pemberontak Kolombia yang aktif di Venezuela dan menyebabkan beberapa penduduk bergerak lebih jauh ke Brasil. Di satu sisi, Brasil secara terbuka mengkritik serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Presiden Lula da Silva mengatakan bahwa tindakan Amerika Serikat melewati batas yang tidak dapat diterima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.